Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita selanjutnya ini adalah menyambung dari yang telah saya berikan tugas-tugas pada kalian. Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian dan juga perusahaan. Kita mulai sesi perjanjian. Perjanjian itu pada prinsipnya adalah diakibatkan oleh perikatan. Perikatan itu sendiri seringkali masyarakat umum menyebutnya perjanjian juga. Yang penting di sini adalah satu, asas-asasnya, di mana asas-asasnya itu sendiri Anda bisa lihat di bab pokok-pokok hukum bisnis bab 3. Ada asas kebebasan berkontrak, ada konsensualisme, ada asas fakta sunt servanda, ada asas kepribadian, dan juga ada asas itikat baik. Yang penting Anda perhatikan adalah syarat sahnya sebuah perjanjian. Satu, adanya kesepakatan. Dua, adalah cakap mereka yang membuat perjanjian. Tiga, adalah hal tertentu. Dan empat, sebab yang halal. Syarat sah tersebut ada dasar hukumnya pada Bejerlik Wetboek atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320. Kalau penjelasan-penjelasannya nanti juga bisa Anda baca di bab 3 pokok-pokok hukum perdata. Bila syarat sah yang 4 tersebut di dalam pasal 1320 tidak terpenuhi, maka ada akibat-akibat hukumnya. Jika persyaratan 1 dan 2 yaitu kesepakatan dan cakap, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Persyaratan 3 dan 4 yaitu tentang hal tertentu dan sebab yang halal, jika tidak terpenuhi maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Perhatikan kata-kata dapat dibatalkan dan batal demi hukum sangat berbeda menurut hukum bisnis. Kita lihat selanjutnya adalah bahwa perikatan dapat hapus atau dapat berakhir dengan adanya pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Novasi, pembaruan utang. 4. Perjumpaan utang. 5. Percampuran utang. 6. Pembebasan utang. 7. Musnahnya barang yang berutang. 8. Batal atau pembatalan. 9. Berlakunya satu syarat batal. 10. Lewat waktu atau kadaluarsa. Itu adalah hal-hal yang dapat menghapus perikatan atau perjanjian. Adapun isi dari perjanjian yang disebut dengan prestasi. Saya ulangi, isi dari perjanjian adalah prestasi, yaitu berjanji untuk memberi sesuatu atau menyerahkan suatu barang. 2. Perjanjian atau berjanji untuk berbuat sesuatu. 3. Janji untuk tidak berbuat sesuatu. Adapun hal-hal yang melanggar dari hukum atau isi perjanjian yang disebut dengan wan prestasi. Saya ulangi, wan prestasi adalah tidak memenuhi isi dari perjanjian.
Kalau tadi prestasinya ada 3, maka one prestasi menjadi 4. 1, berjanji tidak, ternyata seseorang itu tidak memberikan atau tidak menyerahkan barang. 2, tidak berbuat sesuatu. 3, berbuat yang harusnya tidak diperbuat. Yang keempat adalah sudah melakukan tetapi hanya sebagian. Jadi kalau one prestasi itu ada 4 hal. Sesi dari perjanjian saya rasa cukup. Isi-isinya atau lebih detailnya Anda dapat melihat tadi di bab 3 dari buku atau sumber atau referensi pokok-pokok hukum bisnis. Selanjutnya saya akan masuk pada bab 4, yaitu perusahaan atau bentuk-bentuk perusahaan. Setelah nanti kalian membaca bab 4, saya akan memberikan inti sarinya saja, yaitu sebetulnya perusahaan itu terbagi atas 2. Yang pertama adalah perusahaan tidak berbadan hukum. Satunya lagi atau yang kedua adalah perusahaan berbadan hukum. Perusahaan yang tidak berbadan hukum, ciri-cirinya adalah dimiliki oleh perorangan. Kedua, juga bisa pengelolaannya secara sederhana. Ketiga, modalnya relatif tidak terlalu besar. Keempat, kelangsungan usahanya bergantung pada para pemiliknya. Kelima, nilai penjualannya dan nilai tambah yang diciptakannya relatif kecil. Hal tersebut dapat juga Anda lihat nanti pada bab 4, yaitu bentuk-bentuk perusahaan pada referensi pokok-pokok hukum bisnis. Keunggulan perusahaan tadi yang saya bilang bukan berbadan hukum adalah 1, pemilik bebas mengambil keputusan. Kedua, keseluruhan keuntungan perusahaan menjadi hak milik perusahaan. Saya ulangi. 2, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan. Ketiga, rahasia perusahaan terjamin. Keempat, pemilik lebih giat berusaha. Kelima, mudah mengubah jenis usaha. Mudah mengubah jenis usaha. Jadi sewaktu-waktu bisa berubah. Seperti misalnya begini, hari ini dia bentuknya berdagang warteg. Pada saat sepi pembeli, dia beralih. Karena lapak dia sudah punya, berikutnya dia akan berdagang handphone. Misalnya seperti itu. Jadi mudah berubah karena dia perusahaan selain milik perorangan, juga perusahaan tersebut dikatakan sebagai tidak berbadan hukum, perusahaan yang tidak berbadan hukum. Contoh-contohnya perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah persekutuan perdata, firma, CV. Itu adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum. Saya ulangi, perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum, persekutuan perdata, firma, dan CV. Masing-masing perbedaannya juga Anda bisa melihat di bab 4 dari buku pokok-pokok hukum bisnis. Kelemahan perusahaan yang tidak berbadan hukum, hati-hati di sini Anda, kelemahannya adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Artinya tidak terbatas itu sampai pada anggota-anggota pribadinya dan juga sampai dengan harta kekayaan pribadi masing-masing dari pemilik. Itu yang dianggap sebagai tanggung jawab
tidak terbatas. Kedua, sumber keuangan perusahaan justru terbatas. Kenapa? Namanya perusahaan milik pribadi, bisa jadi modalnya terbatas atau sangat minim. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan kurang terjamin. Keempat, seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks. Di sini bisa jadi masalah pencatatan keuangan atau juga masalah pembayaran terhadap tenaga kerja yang di hire atau disewa oleh perusahaan tersebut. Itulah tadi perusahaan-perusahaan yang tidak berbadan hukum. Secara detail Anda bisa baca di bab 4 pokok-pokok hukum bisnis. Pada poin perusahaan ini saya juga akan menjelaskan tentang perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Langsung saja saya sebutkan contoh-contoh dari perusahaan berbadan hukum. Anda lanjut nanti membacanya di bab 5 dan seterusnya. Yaitu contohnya adalah perseroan terbatas. Satu tadi. Yang kedua adalah yayasan. Yang ketiga adalah koperasi. Perusahaan berbadan hukum, saya ulangi, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Masing-masing punya bentuk organisasinya sendiri-sendiri dan masing-masing juga berbeda cara pendiriannya dan sudah pasti juga berbeda manajemen perusahaannya. Itu yang harus diperhatikan oleh Anda, bahwa di bab 5 dan seterusnya akan Anda temui adanya perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Secara detail setelah Anda baca dari perusahaan-perusahaan tidak berbadan hukum dan perusahaan-perusahaan berbadan hukum, saya akan menunggu tanya jawab Anda atau pertanyaan-pertanyaan dari Anda pada perkuliahan minggu depan. Demikian untuk perkuliahan minggu ini. Karena kita terbatas oleh waktu dan tempat, dan saya juga memikirkan Anda pasti banyak tugas juga dari pelajaran-pelajaran lain, maka untuk mata kuliah hukum bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saya sudahi kali ini. Terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya minggu depan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.